Oke, untuk nomor pertama, he expects his client. Di situ untuk expects diikuti oleh objek, maka kita merujuk ke halaman 100, halaman sebelahnya di poin B. Ya, di situ kan ada infinitive terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah ketika kamu menemukan verb di situ dan langsung diikuti oleh verb yang pakai to. Jadi ketika ada agree, maka setelahnya harus pakai to. Agree to, decide to gitu. Tapi kalau yang poin B berarti ketika kamu menemukan verb seperti advise, allow, expect, forbid, nanti di sana kalian akan menemukan objek. Nah, setelah objek itu harus menggunakan to infinitive lagi. Oke, jadi A dan B sebetulnya sama. Bedanya yang A itu dia tidak diikuti objek, yang kedua yang B diikuti objek, tapi penggunaan tetap pakai to infinitive. Untuk yang C adalah kata-kata yang sebetulnya ini merujuk ke kata-kata seperti linking verb, kemudian panca indera gitu ya. Have, let, make, feel, see, hear, smell, find. Itu kata-kata khusus yang nanti akan diikuti oleh objek ya, dan tidak perlu pakai to. Jadi dia hanya perlu pakai infinitive aja gitu. So number 1, expects his client to arrive. Expect plus object plus to. Number 2, all I want is for him blah blah blah. Di situ ada kata want dan diikuti oleh objek, maka kita merujuk ke poin B. Maka harus diikuti oleh to infinitive. Jadi the answer is to admit. Nomor 3, John stopped. Nah, di situ untuk stopped ada 2 penggunaan, yaitu menggunakan gerund dan to infinitive. Kita merujuk ke halaman 100 di point choosing between infinitives and gerunds. Kan itu ada 2 ya, ada stopped to eat dinner dan I stopped eating dinner. Di situ ada 2 perbedaan. Jadi kita harus pilih meaning yang tepat yang mana. Untuk yang di atas, I stopped to eat dinner berarti before the show, berarti ketika kalian mau ke show, kalian berhenti dulu, mampir dulu untuk makan malam, lalu baru melanjutkan ke show. Jadi ada 2 kejadian dengan waktu yang berbeda gitu. Jadi kamu mampir atau stop dulu, lalu makan yang cepat, ini kan ada dinner quickly, lalu kamu baru lanjut ke show-nya. Tapi kalau yang kedua adalah I stopped eating dinner before the show adalah kamu lagi makan, kemudian kamu berhenti untuk selanjutnya masuk ke show gitu. Jadi itu ada 1 kejadian yang sama. Kalau yang pertama tadi kamu mau ke show tapi kamu stop dulu nih, kamu mampir dulu nih untuk makan malam. Nah, untuk yang nomor 3, John stop di situ. Ketika kita pakai to, John stop to come, berarti John berhenti supaya bisa datang ke staff meetings. John stop to come to staff meetings. Berarti dia berhenti untuk mengikuti rapat gitu. Tapi kalau stop coming berarti dia sudah berhenti untuk mengikuti rapat. Jadi untuk nomor 3, meaning yang tepat adalah yang John stopped coming. Karena didukung dengan kalimat yang sebelah belakang ada without explaining why gitu. Jadi dia sudah tidak lagi ikut rapat gitu. Jadi untuk pada intinya ketika stop itu ada 2, maka stop yang diikuti oleh to berarti adalah berhenti supaya. Kalau diikuti itu berarti artinya adalah berhenti supaya. Saya berhenti supaya saya bisa makan. Saya berhenti supaya saya bisa menghadiri. Padahal kalau untuk yang diikuti gerund maksudnya adalah saya berhenti makan. Saya berhenti menghadiri rapat gitu. Oke, tahu bedanya ya. Number 4, Christine promised. Nah, berarti di situ ada promise masuk ke penggunaan yang pertama. Jadi dia langsung pakai to meet. Oke. Untuk yang poin B, text completion, number 1 to succeed ya, expect to succeed karena itu merujuk ke poin A. Expect diikuti oleh verb succeed. Jadi harus pakai to. Ingat di situ tidak ada objek di tengah-tengahnya. Oke. Next adalah never stop trying. Tidak pernah berhenti mencoba gitu. Jadi bukan dia berhenti untuk mencoba, tapi berhenti mencoba. Tidak pernah berhenti mencoba. Gitu ya. Oke, untuk next adalah vocabulary use. Number 1,
Tim is making every possible effort to beat out Brad and blah 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 the promotion. Biasanya untuk promotion itu memenangkan gitu ya. So the answer is win. Ya, win. Nah, win di sini kita juga belajar tentang parallel structure. Di situ ada kata and yang biasanya menandakan parallel structure, dan win di sini adalah paralel dengan beat out. Jadi kalau dipisah gitu jadinya to beat out Brad and to win the promotion. Tapi karena paralel jadi to-nya cukup di depan aja, win-nya tidak pakai to lagi. Next, number 2, when John decided to blah blah blah. Di sini adalah resign ya, atau quit the job, atau quit some positions. Jadi when John decided to resign his position gitu. Number 3, when we arrived, the keynote speech was about to start. Keynote artinya adalah inti gitu ya. Kemudian untuk speech berarti keynote speech berarti adalah pidato inti gitu, pidato utama akan dimulai. Number 4, when John resigned from his post, he was succeeded. He was succeeded. Ingat materi passive voice, ketika ada was to be diikuti oleh verb 3, maka dia berarti di bla bla bla. Succeeded berarti maksudnya he was succeeded, maksudnya adalah digantikan. Oke. Nah, untuk di sini kita belajar tentang vocabulary. Miss ulang dari yang pertama tadi. Untuk overcome bisa kalian tulis. Overcome adalah mengatasi. Untuk triumph bisa diartikan sebagai memenangkan gitu ya, tapi lebih ke kontes gitu. Kemudian win menang, conquer menaklukkan, and then separate memisahkan, suppress menekan, return mengembalikan, resigned keluar, and then number 3 we have language, seperti biasa ya, bahasa, speech pidato, communication komunikasi, lalu expression ekspresi. Untuk number 4 ini khusus untuk passive voice-nya. He was assumed, berarti dia diasumsikan. He was succeeded, dia digantikan. He was inherited, dia diwarisi. He was compensated, dia diimbangi atau dia digantikan rugi oleh siapa gitu. Okay?